Saudara-saudara, kita akan memulai ibadah keluarga berkait dengan kebangkitan Kristus sebagai momentum buat kita. Kita menaikkan pujian Dia Allah dari KPPK nomor 135. Engkau yang pernah datang di dalam tubuh manusia melalui Yesus yang kami kenal. Sesungguhnya Engkaulah yang diurapi, dan yang menggenapkan pengurapan itu sehingga teruji Engkau adalah Mesias. Karena Engkau memperkatakan apa yang dikatakan oleh Bapa untuk kami dengar sebagai anak-anak karena-Mu sebagai putra Allah. Dan kebenaran itu genap di kayu salib ketika Engkau menjadi pengantara kami, sehingga orang tahu Engkau adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek yang memberikan jaminan, sebuah kepastian melalui jangkar yang kuat dan aman, sehingga kami boleh hari ini tidak menjadi sia-sia merayakan kebangkitan-Mu, karena Engkau sudah menggenapkannya selaku imam besar, agar kami yang percaya boleh mengaku Engkau adalah Kristus dan Tuhan, dan lutut kami juga bertelut untuk menyembah Engkau, ya Allah. Berkatilah ibadah keluarga ini. Kiranya Engkau berkenan. Di dalam Putra-Mu Yesus Tuhan kami mohon. Amin. Saya akan mendahului sebuah nas yang terambil dari kitab Yeremia. Yeremia 31 ayat yang pertama. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Ayat yang ke-6. Sungguh, akan datang harinya, bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Kita menaikkan pujian dari KPPK nomor 131. Kristus Yesus telah bangkit. Kristus Yesus telah bangkit. Haleluya.
mendengarkan sebuah berita anugerah yang terambil dari Mazmur 118. Saya akan membacakan ayat yang pertama dan yang kedua. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan menaikkan pujian nomor 133 sebelum kita membaca firman Tuhan. Anak Allah datang ke dunia untuk selamatkan yang berdosa. Ia terusku mati di salib, kubur kosong nyatakan Tuhanku hidup. Sebab Dia hidup, pada hari esok takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esok hidupku penuh harap karena Ia hidup. Ku anaknya, dipelukannya amat tenang dan senanglah, yakinlah kau dengan imanmu dapat menghadap esok karena Ia hidup. Sebab Dia hidup, pada hari esok takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esok hidupku penuh harap karena Ia hidup. Dan tanamlah jalan hidupku, ku menghadap perang yang dahsyat, dan Tuhanku mengalahkan maut dalam mulia berjumpa Tuhanku hidup. Sebab Dia hidup, pada hari esok takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esok hidupku penuh harap karena Ia hidup. Mari kita berdoa. Tuhan, karena Engkau hidup sehingga kami memiliki hari esok. Izinkan kami memahami akan rencana kekal-Mu yang dapat kami isi. Sehingga hari esok itu bukan lagi sebuah kegalauan, bukan juga sebuah kecemasan, apalagi ketakutan. Karena kebangkitan-Mu memberikan kepada kami sebuah gerak, momentum yang mengarahkan kami mencapai tujuan di balik tabir berjumpa dengan Engkau yang bangkit.
Itulah rancang bangun-Mu atas kami. Dan di dalam perjalanan kami kelak berjumpa dengan-Mu, biarlah pencerahan dari firman ini menolong kami untuk menyampaikan kabar baik kepada banyak orang bahwa Engkau sudah bangkit. Dan kebangkitan-Mu menjadi tanda dan meterai bahwa Engkau adalah Anak Allah, Mesias, ya Tuhan yang hidup. Kiranya Engkau berkenan menolong kami, sehingga bacaan sabda-Mu akan menolong kami mengingat kembali bahwa kuasa kebangkitan-Mu boleh mengubah sudut pandang, semangat, dan juga cara berpikir untuk kami senantiasa menjadi saluran berkat-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus. Kepadamu saja ya Allah, kami memohon, kiranya Engkau berkenan menolong kami. Karena kami hanya panjatkan permohonan ini di dalam satu nama Tuhan kami Yesus. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan bagian sabda Tuhan yang terambil dari Matius 28 ayat 1 sampai yang ke-10 yang berbunyi demikian. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kaki Yesus serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sampai sedemikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saya ingin memberikan topik daripada khotbah Paskah pagi ini dengan momentum Paskah. Apa sebenarnya yang ingin kita dapatkan dari bacaan tadi? Barangkali kita perlu mengingat kembali arti kata momentum. Karena arti kata momentum di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya saat yang tepat. Berarti momentum itu memang ada kait dengan momen atau waktu. Tetapi dia berhenti di dalam satu waktu tertentu yang ingin dimunculkan atau diwujud nyatakan. Tapi sebaliknya orang yang ada di dalam ruang waktu itu mendapatkan sebuah pencerahan dari apa yang dia rindukan. Dan ketika dia mendapatkannya, maka ada sebuah gerak yang tidak bisa ditahan. Gerak yang ingin diwujud nyatakan.
Dan gerak itulah yang dapat kita fahami sebagai sebuah momentum. Dan kita mengetahui waktu itulah adalah waktu perkenanan Tuhan. Dan di dalam hari Paskah pagi yang berbahagia ini, saudara-saudara, kita mendengar tadi di dalam nas yang mendahului ibadah ini, bahwa Yeremia yang ditugaskan untuk menubuatkan tentang Israel. Israel menolak Tuhan karena hukum yang ada di loh batu. Seperti sebuah kiasan. Hukum itu menjadi begitu keras. Hukum itu mematikan. Sehingga orang Israel pada ujung perjalanan ziarahnya, mereka terserak dan terbuang. Namun di dalam berita pengharapan yang menjadi momentum orang Israel melihat kembali janji Tuhan, mereka mendapatkan sebuah jaminan bahwa Tuhan itu akan menjadi Allah mereka dan Israel akan menjadi umatnya. Oleh karena itu biarlah Israel boleh datang untuk memuji dan bersorak-sorai, pergi ke Gunung Sion, tempat di mana Yerusalem kota Allah itu yang menjadi lokasi Daud sebagai raja berkarya untuk memimpin umatnya. Di sana ada bait yang sebenarnya menjadi sebuah ciri dari kerinduan seorang raja agar umat boleh berjumpa dengan Tuhan dan sebagai rakyat tunduk kepada pimpinan yang menjadi sebuah kiasan bagaimana mereka boleh memuliakan Allah seperti dalam keseharian mereka memuliakan titah raja yang mengayomi mereka. Saudara-saudara, pada waktu kita mendapatkan nas ini, kita sebenarnya diingatkan kembali bahwa Dia memberikan janji yang baru, yang tidak lagi membuat saudara putus asa, tapi memberikan kepada saudara dan saya pengharapan. Karena janji hukum itu bukan lagi di loh batu, tapi di loh hati kita. Dia menyerap, dia begitu lembut, dan menghasilkan kehidupan-kehidupan yang bergerak, supaya kita menyampaikan kebaikan Tuhan kepada sebanyak-banyaknya orang. Itu yang kita dapat. Lalu ketika anugerah Tuhan diberitakan, dia sekali lagi mengatakan bahwa Tuhan itu Allah kita. Bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Biarlah kita digaris bawahi dengan kalimat ini. Bahwa kasih setia Tuhan yang untuk selama-lamanya sesungguhnya adalah isi dari perjanjian itu. Perjanjian yang membuat saudara dan saya menjadi umat yang dipulihkan. Menjadi umat yang kembali boleh memuliakan Allah. Dan bangga dengan Tuhan sebagai Allah kita. Dan di dalam bagian itulah sebenarnya ada kelanjutan di dalam Mazmur pujian. Apa yang mau digarisbawahi di dalam Mazmur pujian itu? Ada bagian yang kita bisa membacanya mulai dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-23. Itu bacaan leksionari kita. Saya hanya mengambil bagian untuk menjadi berita anugerah buat kita. Dan kalau kita adalah orang yang merespon anugerah karena janjinya sudah ada di batin kita, supaya kita menyerap dengan kelembutan, maka dikatakan inilah pintu gerbang Tuhan, di mana orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Maka pemazmur itu menegaskan, aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi penjuru, batu penjuru. Teks ini banyak dikutip di dalam perjanjian baru. Dan untuk apa ini semua dikutip? Karena mau mengatakan kepada Israel, jangan lagi engkau keras, lembutlah menjadi batu-batu hidup
sehingga engkau terbangun menjadi bait Allah yang kudus. Saudara-saudara, dari bagian itulah sebenarnya kita menyadari bahwa sesungguhnya ketika para perempuan itu datang ke kubur, hasrat hatinya adalah kepedihan. Hasrat hatinya adalah kehilangan. Karena Yesus yang diharapkan menjadi pemimpin, di dalam kelemahan, dia mati. Sekali lagi harus digarisbawahi, di dalam kelemahan. Kenapa kita harus menggarisbawahi kelemahan? Karena itu ekspektasi kita. Kita ingin dia kuat dan melawan musuh. Tapi dia membiarkan dirinya dianiaya. Bahkan dia dihina. Dan wajahnya bukan lagi seperti manusia. Tidak ada orang yang mengakui bahwa dia manusia. Malah kita mencemooh, seakan-akan dia penista Tuhan. Dia penista Allah yang layak mendapatkan hukuman mati seperti itu. Tahukah saudara, dalam nubuatan Yesaya, dia sebagai hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya kesalahan kitalah, dosa kitalah yang ditanggungnya. Kita seperti kawanan domba yang tersesat, ditemukan kembali oleh Sang Gembala Agung. Gembala yang baik, yang menyerahkan nyawa untuk kawanan dombanya. Dia mati untuk kita. Jadi mulai hari ini ketika Paskah menjadi momentum kita, kita harus melihat dia sudah bangkit. Itu artinya kematiannya bukan kelemahan, tapi kekuatan. Dia tidak melawan itu bukan karena lemah tidak punya kuasa, tapi kuasanya melampaui segalanya. Sehingga dia pernah mengatakan kepada murid yang begitu keras dan penuh kuasa, sehingga namanya itu batu cadas. Mungkin Anda ingat Simon yang disebut Petrus. Dia mengatakan, kalau aku mau panggil satu kawanan malaikat untuk menjagaku, aku terbebas dari itu semua. Tapi untuk saat inilah aku datang. Aku tinggal bersamamu, supaya aku boleh menjadi pengantar imam besar yang bukan mengorbankan darah hewan, tapi darahku sendiri, supaya kau didamaikan di dalam kasih Tuhan yang mengampuni. Perempuan itu sekali lagi hanya membawa memori kesedihan, kehilangan, ketakutan. Mereka tidak pernah tahu bahwa Yesus akan bangkit seperti yang dia katakan ketika dia mengajar di Galilea. Kenapa dia harus mendahului para pemberita itu ke Galilea? Karena memang engkau harus tiba kembali di Galilea. Itu satu kota, satu area lebih tepatnya di utara Palestina. Dan di tempat itu 2/3 karya Yesus diwujudkan untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. 2/3 mujizat yang dibuat ada di sana. Jadi ketika pergi ke Galilea, sebenarnya di tempat itu biarlah mereka itu boleh mengelilingi, karena arti nama Galilea itu adalah sirkuit. Mengelilingi untuk apa? Bukan lagi untuk menonton. Tapi kalau kau mendengar sirkuit, biasanya ada sebuah kompetisi. Ada sebuah pertandingan di sana. Dan arti nama Galilea juga bisa disebut sebagai harpa. Dari kata kinor. Karena Galilea danau itu
juga disebut dengan Genesaret atau Kineret dari kata kinor yang artinya harpa. Engkau boleh bersorak-sorai di sana. Engkau tidak lagi menjadi kaum yang lemah, yang begitu takut, tapi engkau kembali memuji Tuhan dan menyampaikan kabar baik dengan pujian yang indah bahwa engkau dan saya sudah dipulihkan. Itu sebabnya malaikat Tuhan mengatakan jangan takut. Mereka yang menjaga untuk tidak lagi mengatakan Tuhan bangkit, mereka tidak bisa mengingkari bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka harus menghadapi itu. Dan mereka harus mengakuinya. Dan para serdadu yang diminta imam-imam agar Pilatus memberikan supaya Yesus jangan bangkit. Mungkin di pikiran mereka, Yesus yang lemah dan hancur tubuhnya tidak mungkin menggolekkan batu kubur yang besar. Kalau kita pernah menjadikan batu hidup itu seperti seorang tukang bangunan yang membuang batu yang tidak berguna ini, sesungguhnya Allah menjadikan dia batu penjuru. Biarlah engkau boleh dibangun menjadi bait Allah. Dan pengalaman kebangkitan Kristus itu membuat perempuan itu takut sekaligus sukacita. Unik ya, takut tapi sekaligus sukacita. Takut barangkali karena tidak tahu ke depan akan seperti apa. Tapi yang pasti hari ini aku bergirang karena tidak lagi melihat kubur Yesus yang tersisa jasad. Dia bangkit. Tidak ada yang melihat. Karena memang iman muncul di antara kita bukan karena melihat, tapi karena mendengar. Dan perempuan-perempuan itu memberitakan kepada para murid. Sekali lagi, kenapa Galilea? Kita sedang bertanding dengan musuh yang tidak kelihatan, yaitu roh-roh di udara. Kita sedang berpacu dengan waktu, di mana kegentingan itu sedang ada buat kita hari ini. Dia mau kita mengisinya. Di dalam kegentingan, di dalam kesempatan, untuk menyampaikan kabar baik bahwa Yesus itu sudah bangkit. Apa sebenarnya makna kebangkitan yang kita rayakan pada Paskah pagi ini? Bahwa yang dia katakannya itu benar. Sebentar kita akan melanjutkan di dalam Paskah sore. Saya akan mengutip ayat-ayat itu. Dan kalau Tuhan berkenan, kita akan mengadakan Ekaristi. Bukan untuk gaya-gaya, tapi untuk mengenang kembali. Di sanalah murid-murid mendapatkan gerakan, sebuah momentum yang tidak membuat lagi mereka tidur di Emmaus, tapi kembali puluhan kilo ke Yerusalem untuk mengatakan, benar, Yesus sudah bangkit. Hari ini tahanlah. Biarlah hasrat makanmu tentang kebenaran firman ini boleh menjadi sebuah kerinduan untuk kelak kita dipuaskan sebentar sore. Karena dia tidak pernah berubah. Dan ketika engkau mendapatkan bagian daripada Matius tadi, kenapa kita harus menyampaikannya? Karena tidak seharusnya Injil itu berdiam di Yerusalem. Dia harus pergi, menjauh. Di dalam leksionari kita ada Kisah 10 ayat yang ke-34 sampai 43. Yang kisahnya secara ringkas saya bisa katakan, itu adalah Cornelius. Orang yang saleh, yang suka memberi persembahan kepada umat, yang berdoa kepada Allah Abraham,
Tapi sekarang komunitas orang percaya yang disebut pengikut jalan meragukan karena dia bukan Yahudi. Padahal dia mendapatkan sekian penglihatan di dalam doa bahwa Tuhan berkenan dengan semua perilakunya. Dan Petrus datang di sana, yaitu di tempat Cornelius di Kaisarea, untuk melihat dengan kasat mata bahwa orang yang sering menyebut Cornelius sebagai kafir karena bukan Yahudi, dia pun sesungguhnya umat Allah. Sehingga Petrus mengatakan bahwa Allah memang tidak membedakan orang. Barang siapa yang takut akan Tuhan dan mengamalkan kebenaran, sesungguhnya Tuhan berkenan oleh karena pengampunan yang diwujud nyatakan melalui salib yang sudah selesai. Dan kebangkitan itu harus menggerakkan kita keluar, memberitakan Injil ini kepada setiap makhluk, supaya mereka mendengar, percaya dan menerima bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan untuk memahami bahwa Paskah sebagai sebuah momentum. Biarlah dia muncul di dalam batin saudara. Biarlah dia menggerakkan seluruh aspek kehidupan yang dipulihkan melalui pengampunannya di kayu salib. Sehingga kau dan saya boleh hidup di dalam pertobatan. Sama seperti Cornelius yang ingin meminta tanda pertobatan lewat baptisan. Padahal dia beriman, sangat teruji. Dan ketika Tuhan akhirnya menetapkan, dia pun adalah umatku. Kiranya ini menjadi kesempatan kita melangkah ke depan untuk memberitakan kabar baik, memuliakan Allah, menyenangkan hatinya, dan kita diizinkan menikmati hadiratnya. Kiranya Paskah ini boleh menjadi berkat buat saudara yang lain, seperti menjadi berkat buat keluarga kami sendiri di sini. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya firman ini menggerakkan batin kami. Karena di dalam batin kami ada hukum-Mu, yaitu janji yang mengakar kepada kasih setia, yang membuat kami yang percaya boleh dipulihkan, kembali menjadi umat yang dipersatukan, menjadi umat yang diberdayakan, untuk menyampaikan kabar baik kepada setiap orang. Kami ingin pergi ke tempat di mana orang pernah tahu, entah mendengar dari siapa tentang-Mu, namun tetap ragu dan menolak-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami. Kepada orang-orang yang demikian, Engkau boleh mengutus kami. Kepada orang-orang yang juga mungkin marah, tidak bisa menerima kenyataan karena kehilangan orang yang dicinta, terlebih dengan trigger virus corona, COVID-19. Ya Tuhan, berikanlah pencerahan, penguatan dan penghiburan, sehingga mereka siuman bahwa itu semua adalah rencana Tuhan yang penuh misteri, namun akan berakhir dengan sukacita, karena Engkau sudah memberikan yang lebih baik. Kasihani kami, kasihani keluarga yang juga hari ini harus diisolasi. Kami ingat ada rekan kami, Dr. Sunardi, yang juga terkena COVID-19.
Berikan penghiburan kepadanya, sehingga dia boleh berharap kepadamu sebagai Allah penyembuh. Lindungi juga istri dan anak-anak. Begitu juga rekan kami, Pendeta Yedi Otniel. Kiranya Kau berkenan menolong dia di dalam masa mengisolasi diri, agar Tuhan juga memberikan kesembuhan, sehingga dia boleh kembali berkarya di tengah umat-Mu. Kiranya Engkau tolong, sehingga setiap kami boleh menjadi alat berkat Tuhan. Berkati juga pemerintah kami yang mengupayakan sebuah strategi untuk memutus rantai penularan, persebaran virus yang meluas. Biarlah setiap masyarakat di negeri kami ini boleh taat dan melakukan apa yang terbaik, supaya kami berguna untuk hidup di kemudian hari. Kiranya ini menjadi kesempatan kami merenung, memang Tuhan baik. Namun ketika kami merespon perihal Tuhan yang baik, kami agak memaksa dengan ritual, dengan kebiasaan, dengan nilai-nilai keyakinan yang sesungguhnya Tuhan tidak meminta, Tuhan tidak menyuruh. Namun barangkali kami berlebih untuk mendapatkan nilai spiritual, sehingga kami diupahi Engkau pada gilirannya. Ampuni kami Tuhan. Biarlah bangsa kami tidak lagi ribut sebagai bangsa yang religius, tapi kami sungguh-sungguh boleh menjadi bangsa yang menunjukkan religiositas kami melalui perbuatan mencintai Allah dengan mencintai sesama. Cinta sepenuh hati karena mengakar kepada batin diri yang dipulihkan Tuhan. Apapun keyakinan mereka di negeri ini, biarlah mereka kembali kepada jalan yang Kau sudah tentukan. Tidak lagi ada orang yang bermain-main dengan ayat, dengan keyakinan, untuk merasa diri lebih benar, lebih saleh. Karena sesungguhnya kebenaran dan kesalehan itu anugerah Tuhan, sama seperti Tuhan menyatakan kepada Rasul Petrus perihal iman Cornelius kepada Allah. Biarlah kami boleh ingat itu semua, sehingga bangsa kami boleh dipulihkan. Ampuni kesalahan kami ya Tuhan. Berkati juga majelis jemaat kami untuk tetap melangkah di dalam pembaruan-Mu, sehingga kami boleh memuliakan Engkau. Di dalam kasih setia Tuhan, kami boleh bergerak. Kami boleh menyasar setiap arena yang Engkau beri untuk kami bertanding, supaya di dalamnya juga ada pujian syukur, karena di Galilea yang menjadi sirkuit tapi sekaligus menjadi harpa, boleh menjadi kesempatan anak-anak-Mu memuliakan Engkau. Karena sesungguhnya keberhasilan kami bukan berasal dari kami, tapi dari Kristus yang bangkit, yang menyemangati kami untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau berkenan. Di dalam Putra-Mu Yesus Tuhan, kami memohon. Amin. Kita akan menutup ibadah Paskah keluarga ini dengan nyanyian Dia Allah 135. Dia Allah, Dia Allah, Kristus bangkit dari mati, Dia Allah.
Yesus Allah. He is Lord, He is Lord. He is risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Ibadah ini boleh usai, tapi hidup kita harus dilanjutkan. Sampaikan kabar baik bahwa Yesus sudah bangkit memulihkan kita. Jadikanlah perjumpaanmu dengan Yesus Kristus yang bangkit mengalami gerakan untuk menyampaikan kebaikannya kepada segala makhluk. Karena untuk itulah engkau dipanggil dan dilengkapi. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menolong, menghibur dan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Selamat Paskah.